apa situasi dan kondisi yang ada di Mekah sana, di Ka'bah sana saat kita jamaah haji umroh dan sebagainya dengan menggunakan virtual reality. Ini mudah aja. Next, augmented reality atau AR juga sama ini. Menjelaskan karakter kerjanya CPU, prosesor, atau mungkin cara kerjanya mesin, sensor, ya, bingung, ya, maka pakainya ini, atau arsitek dalam menunjukkan desain gedung dan sebagainya menggunakan desain augmented reality. Ini smart hospital, semua terkoneksi bu, terkoneksi oleh dokter. Kemudian selanjutnya smart transportation, sama, semua juga terkoneksi dengan internet, setiap mobil. Ya. Smart recycle, ya, ini juga sama, plastik dimasukkan ke situ, keluarnya sudah jauh pulang. Sampah seperti kulit pisang, kulit jeruk dikeluarkan masuk di situ, keluarnya di kompos. Jadi ditaruh di beberapa kota kalau di negara-negara maju. Nah ini smart restoran, tidak perlu pakai pelayan karena meja itu sudah ada menu di situ. Pilih menunya, geser screen-nya. Setelah pilih, selesai, bayar menggunakan apa? Smart payment. Masukkan, scan, kode pembayaran. Di scan kodenya, link masuk ke Koki akan masuk otomatis di meja berapa, siapa yang dibayar. Secara otomatis butuh pelayan hanya untuk mengantarkan makanan atau pesanan dari ruang dapur ke yang pesanan. Jadi sudah ada, bukan kecepatan, sudah ada. Di Jepang sudah ada, di Singapura sudah ada. Di sini belum, sebentar lagi masuk ke sini, pelayan akan berbeda. Smart payment, ya. Saya suatu ketika ya berkunjung ke salah satu kampus besar di Jakarta, namanya Bina Nusantara, BINUS. Di kantin saya mau beli air mineral 600 ml, saya tanya ini berapa? 3.000 rupiah. Ditawari sama kantinnya, Bapak mau bayar pakai apa? Mau pakai kartu kredit, pakai debit, pakai OVO, pakai GoPay, atau pakai cash? 3.000 rupiah bu. Bayangkan. Kalau nggak seperti itu, maka tergila dengan yang lain. Itulah persaingan. Hanya 3.000 rupiah. Kalau di sekolah bapak ibu yang ibu kelola atau yang ibu tempat ngajar situ, pembayaran siswanya masih ngantri, ya sangat parah dengan ini. Sekolah belakang di luar sana sudah sangat mudah sekali. Membayar itu sangat mudah sekali. Karena apa? Yang membayar itu ibarat raja, pelayan. Maka berikan berbagai macam fasilitas kemudahan ke mereka. Polisi juga sama, sudah dilengkapi dengan artificial intelligence. Karena apa? Setiap orang nanti bisa konsultasi dengan polisi. Smart police dengan mudah. Karena apa? Sudah ada artificial intelligence. Otomatis ketika masukin pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan, yang menjawab pertanyaan. Smart farming, ya. Sudah ada di Australia, di New Zealand. Ya. Semua dikendalikan menggunakan drone. Nyiram bawang pakainya drone, ngasih pupuk pakainya mesin, dikontrol traktornya pakainya HP. Semua dikendalikan dengan 1-2 smartphone. Untuk mengelola sekian ratus hektar tanah, tidak perlu banyak orang untuk mencampur, untuk menyiram, karena semua dikendalikan dengan 1-2 aplikasi yang ada di smartphone masing-masing tangan. Sudah ada di New Zealand. Smart cattle sama. Kita bisa melihat sapi mana yang siap untuk diperas susunya, sapi mana yang siap untuk dijual tanpa harus dibokong, ditimbang. Sudah sensornya di sini, beratnya berapa dan sebagainya.
dan semua terkontrol menggunakan smartphone. Makanya apa? Peternakan sapi di New Zealand jauh sekali sana tanpa butuh orang banyak untuk bisa melakukan peternakan. Smart fishery ini kan ditambah, ini sudah ada di Indonesia, startup ya, e-fishery sudah ada di Indonesia sejak tahun 2018, bisa mengontrol ya, pH-nya berapa, kadar garamnya bagaimana, kedalamannya bagaimana, kondisi ikan dan udangnya seperti apa, pakannya bagaimana, semua terkontrol dengan aplikasi dan semua dijaga dengan aplikasi. Ngasih pakan pakai aplikasi otomatis, setiap jam sekian akan menyebar otomatis tanpa harus orang atau benda pakai smartphone. Semua serba otomatis ini. Smart forest. Ini kalau di Kalimantan banyak illegal logging, pencurian pohon, kayu, maka di setiap pohonnya itu ditanamkan chip. Chip itu dikoneksikan dengan aplikasi. Ketika pohonnya bergerak, ya, otomatis ini dapat notifikasi atau alert peringatan. Ternyata pohonnya bergerak dengan sendirinya. Karena ada bukti, ya kan? Ternyata dia berapa itu? Sudah terjadi. Dan ini konsep yang besar nanti akan ada di negara kita yang dinamakan dengan smart city. Semua dikendalikan menggunakan teknologi. Lubang, jalan berlubang, nantinya itu tak harus orang melapor pakai HP, tapi otomatis CCTV itu akan mengenali jalan ini berlubang, kemudian akan memberikan direction atau alamat kepada PU di jalan sekian, koordinat sekian, terdapat jalan berlubang, lubangnya ukurannya sekian, kedalamannya sekian, maka butuh aspal sekian banyak. Secara otomatis nanti akan seperti kondisinya seperti itu. The next, sebentar lagi kita akan kedatangan ya, yang bisa merubah semuanya. Ketika sudah ada 5G, sekarang sedang ditrialkan, sedang dicobakan di China, kemudian di Amerika dan sebagainya mengenai teknologi ini. Ketika sudah sampai, maka bisa merubah semuanya. Saya tunjukkan dulu. Perubahan yang pertama contohnya yang sedang dicoba. Nih, saya ambil di laman ya. Dokter di Cina uji coba operasi jarak jauh dengan 5G. Pasiennya di Jakarta, dokternya di Surabaya. Alat di Jakarta yang dikontrol pakai smartphone dari Surabaya. Dan itu jadi dicoba di Cina. Jadi nggak harus dokternya ke sana. Maka dokter spesialis semakin sedikit dibutuhkan karena bisa dikontrol semuanya pakai aplikasi. Nah, selain itu, sini pertama di dunia operasi bedah otak jarak jauh gunakan jaringan 5G. Operasi bedah otak jarak jauh menggunakan 5G. Maka nanti kemungkinannya justru pengiriman JNE, tinggi dan sebagainya itu diganti menggunakan drone. Apa harus kurir lagi nanti? Dimungkinkan akan seperti itu. Pengiriman barang dan sebagainya menggunakan drone semua, dikendalikan semua. Kemudian ini ada lagi Cina uji coba bus tanpa supir berteknologi 5G. Kalau sudah mobil tanpa supir, berarti profesi supirnya Ibu sekalian, ini tidak bisa dihindarkan. Dan saya di awal menyampaikan ya bahwa dulu pertama kali ada 1.0 revolusi industri 1.0 ya. Dulu orang masih banyak dibutuhkan untuk mencangkul sawah, kemudian terjadi perubahan industri, terdapat sebuah traktor, mesin traktor. Akhirnya apa? Tenaga orang semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Pengiriman barang dulu menggunakan pedati, menggunakan dokar, sekarang semakin berkurang, bahkan semakin hilang.
dan itu tidak bisa dihindarkan. Sekarang saya coba masuk ke area dakwah, ya. Karena pemahaman teologi sudah cukup masuk ya Bu ya. Kita panas gitu. Lanjut. Nah, tadi di pertanyaan itu ada. Sebenarnya tadi kuis tadi, kalau panjenengan jawabnya kuning semua, itu 100%. Kalau setting ya, kita jawab kuning semua. Lagi, perintah dakwah itu sekalian terdapat dalam Quran surat Sabar ayat 28. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat lain menyebutkan dalam Al-Imran ayat 104, Auzubillahi minasyaitonir rajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini merupakan ayat dari landasannya Muhammadiyah untuk dakwah. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi kata Allah, kalau kita ingin jadi beruntung, maka kita harus ada dalam golongan ini. Orang-orang yang senantiasa menyuruh kepada amal ma'ruf dan juga nahi munkar. Ibu sekalian, kita lihat segmen dakwah NA. Nasihat Aisyah didirikan itu untuk keputriannya Muhammadiyah atau di bawahnya Aisyah, sehingga walaupun mungkin ya dia, saya nggak tahu soal pengurusnya rata-rata kolonial, tetapi sasaran dakwahnya itu harus milenial, sekalian. Ya, walaupun kolonial, tetapi sasaran dakwahnya harus milenial. Kita menyasar mereka kaum milenial untuk dakwah kita. Lantas apa yang digemari oleh orang milenial? Kita masuk ke mereka, jangan mereka yang nanti masuk kita, karena nggak nyambung nanti, nggak nyaman. Ibu sekalian, sesungguhnya anak-anak milenial itu sekarang banyak menggandrungi yang namanya Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok. Tantangan dakwah kader Nasihatul Aisyah, jangan sampai konten-konten ini yang digemari oleh anak-anak milenial justru diisi oleh kemaksiatan. NA, kader-kader NA harus terbuka wawasannya, harus open mindset. Ngapain main TikTok? Banyak mudorotnya, ya maka jangan langkah terjun ke situ. Isi konten TikTok yang memang digemari oleh anak-anak milenial ini dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan dakwah-dakwah yang positif. Jangan kita nikmati. Justru tantangan dakwah kader NA di sini. Kekosongan saat ini, baik itu di Facebook, di WhatsApp, di Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, terhadap konten dakwah dan banyak diisi kemaksiatan, menjadikan panjenengan sebagai NA merasa tertantang untuk itu. Jangan biarkan anak-anak milenial itu justru lebih banyak mengkonsumsi sesuatu yang memang banyak mengandung maksiat. Harus terbuka wawasannya, terbuka pikirannya, jangan ekstrim, menutup diri. Ngapain main Instagram, banyak mudorotnya. Main Facebook, banyak mudorotnya. Main Instagram, banyak mudorotnya. Main TikTok, banyak mudorotnya. Dan tahu jawab anak-anak ini siapa yang belum jawab? Tanggung jawab kaum milenial itu siapa? Itulah yang menjadi tantangan dakwah bagi kader-kader Nasihatul Aisyah. Jangan sampai
konten-konten ini yang merupakan aplikasi yang sangat digemari oleh anak-anak usia milenial justru banyak terisi oleh kemaksiatan. Tantangannya di situ. Maka saya tantangan setelah ini bagaimana? Kita lihat sekalian data ya. Saya bicara data. Data yang memang diproduksi oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Yang pertama, hasil survei penetrasi pengguna internet 2012 berdasarkan umur. Ini yang merah pengguna, yang biru tidak pengguna. Yang paling banyak adalah usia 15 sampai 19 tahun. Yang paling banyak menggunakan internet. Penduduk Indonesia ya, penduduk Indonesia. Yang paling banyak menggunakan internet itu usia 15 sampai 19 tahun. Yang paling sedikit usia 65 tahun ke atas. Sudah tinggal menunggu. Innalillahi. Gak kuat dengan HP-nya mungkin. Yang paling banyak justru usia itu. Maka ini menjadi peluang dakwah bagi NA untuk mengisi kekosongan itu di dunia digital. Apalagi sekarang kita di masa pandemi, semua online semua. Kekosongan itu jangan sampai dilewatkan. Menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita semua, bagi sekalian yang ada di NA yang memiliki kewajiban untuk mendakwahkan ya Islam dan amar ma'ruf nahi munkar kepada usia-usia milenial. Kita lihat dari surveinya Bu. Pengguna internet ternyata untuk keseluruhan itu sebanyak 73,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Artinya apa? Terdapat 196 juta orang, 71 yang menggunakan internet di Indonesia. Banyak sekali. Ya. Maka peluang sebenarnya ini jangan dilewatkan. Di tahun 2015 itu baru 64,8. Ya. Jadi ini penduduk Indonesia 266,9 dan ini yang menggunakan internetnya. Anggaplah sebagian orang-orang timur berapa? Ya. Katakanlah sebagian orang timur. Maka terdapat banyak kekosongan di sini. Nah, kemudian selanjutnya pertumbuhannya itu 8,9%. Dari tahun 18-19 pertumbuhannya senilai 25 juta orang yang internet, 537.353 orang. Berapa sering Anda terhubung internet melalui smartphone atau handphone? Yang paling banyak 95,4% diisi oleh setiap hari. Setiap hari smartphone kita diisi oleh terkoneksi dengan internet sebanyak 95,4%. Misalnya enggak, misalnya seminggu sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, tapi hanya sedikit sekali kita semua. Smartphone setiap penduduk Indonesia itu terhubung ke internet sebanyak 95,4%. Menurut perkiraan Anda dalam sehari atau 24 jam, berapa lama rata-rata waktu yang Anda gunakan dalam berinternet? Tertinggi ini 19,5%. Berapa nilainya? 8 jam lebih ke atas. Dalam sehari orang Indonesia itu rata-rata yang paling banyak mengakses internet itu 8 jam lebih ke atas dalam sehari. Maka kekosongannya harus diisi. Next. Ada beragam alasan mengapa seorang menggunakan internet. Sebutkan dan urutkan 5 alasan mengapa Anda menggunakan internet. Di sini yang paling banyak yaitu untuk keperluan sosial media. Maka tema yang saya angkat di sini, kita angkat di sini, sangat relevan dengan keadaan sekarang. Konten-konten yang saya sebutkan, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp,
Twitter dan sebagainya yang sangat digemari ternyata relevan dengan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia, bahwa kebanyakan mereka yang terkoneksi ke internet 51,5%-nya menggunakan internet hanya untuk bersosial media saja. Next. Dalam 1 bulan berapa biaya yang Anda keluarkan agar tetap terhubung internet? Yang paling banyak adalah 75 sampai 100 ribu rupiah. Orang itu rela belanja kuota senilai sekian, yang paling banyak 5.000 sampai 100 ribu rupiah. Kemudian sosial media yang paling banyak digunakan itu tadi ada, yaitu ternyata surveinya Facebook 65,8, menduduki peringkat tertinggi. Ya, sekalian. Itu kenapa sangat penting sekali kita memahami mengenai urgensi dakwah di era 4.0 ini. YouTube 61,0%, setiap orang yang terkoneksi internet juga melihat YouTube. Perpesanan 95,5% menggunakan WhatsApp. Maka konten ini harus diisi. Eman-eman soalnya, apalagi terlebih di masa pandemi COVID seperti ini, susah untuk interaksi, dibatasi interaksinya. Maka dari pihak lain selain kita menciptakan konten-konten yang kreatif dan inovatif pada sosial media kita atau sosial media NA sendiri. Jangan menutup diri, menutup mata untuk bisa terkoneksi ke sosmed itu. Hindarkan pemahaman atau pemikiran banyak mudorotnya. Memang ada mudorotnya. Tetapi kalau kita nggak memiliki kewajiban, kalau kita nggak memiliki usaha untuk mengisi konten tersebut, justru itu menjadi tanggung jawab panjenengan sebagai konten. Karena keputrian NA ini segmen dakwahnya adalah untuk milenial. Aisyah untuk orang. Oke, sekarang kita berpikir ya, kira-kira bagaimana strategi dakwah yang akan dilakukan oleh PCNK di masa pandemi COVID ini, yang semuanya serba online, serba berbasiskan pada digital. Demikian yang bisa saya sharingkan ke panjenengan semua. Mudah-mudahan video ini bisa membuat panjenengan tergugah, bisa membuat panjenengan memahami betapa pentingnya kita paham mengenai sistem digitalisasi, terutama untuk dakwah panjenengan semua. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan berlanjut diisi oleh teman-teman mahasiswa mengenai pelatihan dalam membuat konten-konten yang menarik, sehingga diharapkan ibu sekalian, ibu-ibu di sini setelah dapat pemahaman dari materi yang disampaikan, langsung dipraktekkan cara membuat konten seperti apa. Ya. Keluar dari sini, produksi pamflet secara online, produksi edit video secara online, ada kesempatan kutip ayat Quran, sharekan ke TikTok, sharekan ke Instagram, sharekan ke YouTube dan sebagainya. Yang dimana itu menjadi tanggung jawab panjenengan semua dan kita semua. Demikian, dan waktu selanjutnya saya berikan sepenuhnya ke teman-teman mahasiswi. Nanti kita setelah ini baru kita ada sesi diskusi atau tanya jawab. Kita selesaikan dulu materi dari kami.